Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa manirtandaha ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kasih Pinjut Pembinaan Lanjutan Bapak Haji Kemal beserta seluruh jajarannya, segenap pembina yang ada di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial ini, dan seluruh penerima manfaat atau klien dari balai ini. Alhamdulillah wa syukurulillah, pada siang hari ini kita masih mendapatkan nikmat hidayah dari Allah. Apa itu hidayah? Adalah petunjuk Allah. Tahu bahwa saat ini adalah waktu zuhur, maka tahu waktu zuhur ini dan disempurnakan dengan namanya ma'unah dan taufik. Apa itu ma'unah? Ma'unah adalah pertolongan Allah. Taufik adalah nyocoki antara petunjuk dan pertolongan Allah untuk kita wujudkan dalam rangka melaksanakan sholat zuhur berjamaah ini. Maka sesungguhnya sholat zuhur berjamaah yang kita kerjakan pada zuhur ini adalah bagian yang sangat penting dalam rangka apa? Dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Disadari atau tidak, selaras dengan bergantinya jam, bergantinya hari, bergantinya minggu, bergantinya bulan, bergantinya tahun, tak terasa umur kita bertambah, tapi pada hakikatnya berkurang. Menuju apa? Menuju kematian kita. Karena itu beberapa saat yang lalu, apa mas yang ditunggu orang hidup itu mas? Orang hidup nunggu apa mas? Mas siapa? Mas siapa? Mas Pitung. Mas Pitung. Orang hidup nunggu apa? Nunggu mati. Orang hidup itu nunggu mati. Tak terasa jarak antara hidup kita dengan kematian kita semakin memendek. Nah, ketika antara kehidupan dengan kematian kita jaraknya semakin dekat, maka apa yang kita lakukan adalah yang pertama, kita betul-betul muraqabah kepada Allah, betul-betul berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan orang untuk muraqabah itu harus mujahadah, bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini, dan salah satu hal yang penting dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah adalah memenuhi panggilan seperti ini. Udah sadar betul bahwa kira-kira zuhur itu jam berapa, maka kita sudah bisa memperkirakan kira-kira kita nanti akan sholat zuhur di mana. Apakah kita sholat sendiri atau sholat jamaah, maka kita sudah bisa memperkirakan sebelumnya. Dan sungguh beruntung jikalau kemudian kita mampu menjaga sholat berjamaah seperti ini. Kenapa? Karena sholatul jamaah afdalu min sholati fardin sab'a ishrin darajah. Bahwa bedanya orang sholat sendiri dengan sholat jamaah itu bandingannya, perbedaannya 27 derajat. Maka sungguh jikalau kemudian kita dalam sisa hidup kita ini tidak pernah meninggalkan jamaah, tidak pernah meninggalkan sholat, walaupun Mas Pitung umur berapa Mas Pitung sekarang Mas Pitung? 24. Masuk 24. 34. Kalau itu belakangnya Mas siapa itu? 32. Itu 32 24. Susuke kekurangan. Nah ini masih ini siapa? Umur berapa? 35. Misalkan Mas siapa sampean? Hah? Mas Basit. Misalkan Mas Basit ini
dikasih umur 40 sama Allah. Sekarang 35 kurang 5 tahun meninggal. Lah, dari sekarang sampai umur 40 meninggal, tidak pernah meninggalkan sholat dan tidak pernah meninggalkan jamaah. Kalau kemudian sholat sendiri dibandingkan dengan sholat jamaah 27 derajat, maka Mas Basit sehari ini mulai subuh tadi, lanjut asar, zuhur, lanjut asar, lanjut maghrib, lanjut isya, jamaah 5 waktu ini, maka sama dengan sholat sendiri 27 hari. Jadi hari ini 5 waktu semuanya dikerjakan berjamaah, itu dibandingkan dengan sholat sendiri sama dengan sholat sendiri 27 hari. Kalau 1 tahun 27 tahun. Kalau 5 tahun sisa hidup ini berarti ada 135 tahun. Nah, walaupun 5 tahun ini hanya 5 tahun dibandingkan dengan yang satu ini dikasih umur 100 tahun, dari lahir sampai meninggal tidak pernah meninggalkan sholat, tapi tidak pernah jamaah, sholat sendiri. Sebaik apapun sholat sendiri, maka mentok 100 tahun itu ya hanya 100 tahun. Masih banyak orang yang 5 tahun tadi tidak pernah meninggalkan sholat. Maka rugi banget jika kemudian kesempatan untuk sholat jamaah seperti ini, keseluruhan kita disibukkan oleh kesibukan-kesibukan dan kita mengabaikan panggilan Allah, maka iman banget. Maka kalau dibandingkan dengan orang yang selalu rutin jamaahnya dengan yang tidak berjamaah, itu pahalanya baina sama. Apa itu sama? Langit wa sumur minyak. Apa sumur minyak? Jurang yang paling dalam. Jadi bedanya cuma satu hal, kelebihan dari sholat jamaah itu, misalkan ini keseluruhan, baik yang hafal keseluruhannya maupun yang tidak hafal keseluruhannya, maka ukurannya adalah diambil pahalanya orang yang paling khusyuk. Misalkan Pak Haji Kemal ini paling khusyuk di antara jamaah ini, maka Mas Pitung pahalanya sama dengan Pak Haji Kemal. Mas Basit sama pahalanya dengan Pak Haji Kemal. Artinya apa? Ketika Allah membentangkan rahmatnya, maka pahala sholat itu diambilkan ukuran pahala orang yang paling bagus sholatnya itu. Inilah yang kemudian di dalam satu hadis, kenapa jamaahnya orang 2 lebih baik daripada 1 orang. Jamaahnya orang 4 lebih baik dari jamaahnya orang 2. Jamaahnya orang 10 lebih baik daripada orang 5. Semakin banyak orang yang berjamaah, maka semakin berlipat. Kenapa? Karena ada kelipatan. Dalam kelipatan ini disebut dengan sinergi, disebut dengan berkah. Maka semakin banyak yang berjamaah, maka ini semakin bagus Allah memberikan. Makanya survei membuktikan satu kampung yang ada musolanya, satu kampung yang ada masjidnya, dan masjid itu betul-betul satu kampung itu betul-betul menegakkan jamaah, maka itu penampakan lahir maupun batin, ketentraman dari kampung itu sangat bagus dibandingkan dengan kampung yang ada musolanya, tapi musolanya tidak pernah dipakai jamaah. Kampung yang ada musolanya dengan kampung yang tidak ada musolanya, maka tingkat kebersihan spiritual lingkungan itu masih bagus ada kampung yang ada musolanya. Kenapa? Karena setiap kali dikumandangkan azan, setan itu akan lari terbirit-birit. Makanya beruntung di antara penerima manfaat ini yang rutin untuk apa? Untuk azan. Misalkan Mas Basit ini rutin azan, maka ini pun jaminan Rasulullah, maka orang-orang yang azan itu akan dikasih hadiah malaikat-malaikat Allah yang rutin azan di Baitul Ma'mur. Mana Baitul Ma'mur itu? Masjid yang ada di depan surga, itu namanya Baitul Ma'mur. Maka di Baitul Ma'mur itu rutin setiap waktu ada malaikat yang azan, malaikat yang ngimami, malaikat yang sholat. Maka yang ngimami, maka pahalanya malaikat yang ngimami
diberikan kepada orang yang ngimami. Pahala malaikat yang azan diberikan orang yang suka azan. Dan itulah yang kemudian energi kebaikan akan berlipat-lipat buat orang-orang yang jaga sholat 5 waktu dengan jamaah. Dan satu kelebihan lagi adalah jamaah ini juga bisa menutup kekurangan-kekurangan dari jamaah yang lain. Makanya ketika sholat sendiri itu hanya mengukur dirinya. Kalau sholat jamaah mengukur ukuran imam. Tapi imam yang bagus adalah imam yang memperhatikan jamaahnya yang paling lemah. Kenapa? Kalau sholat sendiri panjangkan, kalau sholat jamaah ukur di antara jamaah yang paling lemah. Itulah yang kemudian satu piranti penting yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan jikalau kita sudah melakukan ini, berbahagialah. Karena ketika hari kiamat nanti, orang-orang yang dicari oleh Rasulullah adalah orang-orang yang membasuh anggota tubuhnya dengan wudhu. Karena anggota tubuh yang dibasuh dengan wudhu itu akan bersinar. Maka pada hari kiamat nanti hanya terbelah menjadi 2 kelompok. Satu kelompok yang tidak pernah wudhu berarti tidak pernah sholat. Ya, satu kelompok yang wudhu berarti sholat. Maka orang-orang yang sholat ini akan berkumpul karena Rasulullah akan mengumpulkan dari golongan orang yang bersinar ini. Sementara ada yang punya syahadat tapi tidak pernah sholat, maka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang tidak pernah meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, Rasulullah adalah Nabi kita. Karena itu tetap semangat ya seluruh penerima manfaat ya. Ajak temannya yang masih di sana. Begitu zaman berhasil mengajak 1 atau 2 temannya yang ada di kamar untuk ikut sholat bareng di sini, maka ini juga sampean akan dapat pahalanya teman yang diajak sholat. Tapi syaratnya masuk masjid begini supaya tidak membuat bau yang lain. Suruh mandi, suruh ganti baju. Kalau tidak mandi, tidak ganti baju, kasihan yang lain. Baunya akan semerbak seperti parfum kasturi. Dan itu kasihan dan akan mengurangi kekhusyuan. Sekali lagi, ajak temannya yang belum sholat. Dan sebelum masuk ke masjid, ajak mandi dulu, ganti baju supaya aroma yang tidak sedap itu tidak mengganggu yang lain. Maka dengan demikian mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai, hingga mudah-mudahan Allah membimbing menuju jalan keselamatan dunia hingga akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Fatah, wahai Zat yang Maha membuka segala pintu rahmat. Ya Allah, wahai Zat yang Maha membuka segala pintu keselamatan. Ya Allah, wahai Zat yang Maha membuka segala pintu kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Kami sadar ya Allah, kami penuh dengan dosa dan noda serta keburukan. Maka bukalah buat kami pintu ampunan-Mu ya Allah. Terimalah taubat kami, dan jika Engkau menerima taubat kami, maka bimbinglah kami ya Allah untuk mampu meniti jalan kebenaran, mampu memenuhi panggilan-Mu mulai muadzin untuk melaksanakan sholat berjamaah, mampu memakmurkan masjid Baitul Jannah ini dengan sebaik-baiknya dengan teman-teman kami, mampu membukakan pintu hidayah dan pintu nasihat kepada teman-teman kami yang belum bergabung untuk sholat berjamaah seperti ini. Dan kalau itulah ya Allah, maka bentangkanlah ketenangan, kebahagiaan, keberkahan dan kebaikan buat hidup kami, buat balai ini, buat seluruh klien dan seluruh pegawainya, kebaikan dan keselamatan dunia hingga akhirat. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas atensi Anda mengikuti channel ini. Dan bila ini dirasa manfaat dan berguna buat yang lain, silakan share, like, dan subscribe untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.